ada yang mengaku diri nabi. Itu Anda pernah lihat Luga Tambunan? Bagi saya Luga Tambunan ini sesuatu, banyak pernyataannya itu tidak berdasar Alkitab itu. Itu omong kosong itu. Menganggap dirinya nabi begitu ya. Itu kalangan karismatik itu. Anda coba bandingkan dengan Pak Deki atau Pak Isra Soru. Kan beda sendiri, kalau berapologetika kan beda sendiri. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma lahat kawaki ala man khairi ma. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pendeta Philip Mantova meniupkan roh kudus. Jadi di sini ya menjadi polemik ya bagi orang-orang Kristen itu sendiri, yang dimana orang-orang Kristen pun sibuk, mereka para pendeta-pendeta pun marah ya apa yang dikerjakan oleh pendeta Philip Mantova ini, dengan bahasa rohnya ini ya, dengan sulap-sulapnya, dengan trik-triknya ya, hipnotis, yang dimana orang-orang karismatik ini memang ekstrim ya, dan bisa menghipnotis orang, dianggap itu adalah sesuatu yang datang dari Tuhan katanya. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta MBM, dan malam hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Philip Mantova, dan kali ini kita akan membahas mengenai tiupan daripada Philip Mantova. Dan setelah ini mungkin saya akan menghentikan pembahasan tentang Philip Mantova karena sudah ada beberapa, dan saya kira itu sudah cukup lengkap di dalam membahas bagaimana pengajaran maupun praktek-praktek pelayanan Philip Mantova yang bagi saya itu melawan Alkitab. Nah, saudara-saudara, nanti kalau ada lagi isu-isu tertentu dari Philip Mantova, mungkin saya akan membahas lagi. Tetapi dalam kaitannya dengan kontroversi di Kupang dalam KKR Philip Mantova, saya kira ini adalah yang terakhir ya. Ini adalah yang terakhir, kecuali nanti kalau ada isu-isu lain yang baru, saya akan kembali membahas perihal Philip Mantova. Nah, sebelum saya memberikan tanggapan mengenai tiupan daripada Philip Mantova, yang di dalam thumbnail itu ditulis tiupan dahsyat ya saudara ya, tiupan dahsyat atau tiupan maut ya dari Philip Mantova. Saya akan memperdengarkan terlebih dahulu akan memperlihatkan satu video saudara. Saya akan mendekatkan di mikrofon ini biar saudara bisa mendengarkan suara Philip Mantova, dan setelah itu nanti saya akan dekatkan ke kamera biar saudara bisa melihat jelas videonya. Angkat tanganmu seperti ini, yang di depan sini, angkat tangan seperti ini. Nantikan Tuhan. Saya minta Tuhan menjamah Anda sekali lagi. Haleluya. Receive the anointing untuk hidup barumu dalam nama Yesus. Ya, Mantova di sana meniup-niup saudara ya. Lalu terdengar juga ada orang yang berteriak-teriak tadi, tapi mungkin saya perlu dekatkan ke kamera saudara ya. Sebentar. Angkat tanganmu seperti ini, yang di depan sini.
seperti ini. Nantikan Tuhan, saya minta Tuhan menjamah Anda sekali lagi. Haleluya. Receive the anointing. Hidup aroma dalam nama Yesus. Ya, baik saudara ya. Dia meniup saudara ya. Begini ya. Ya, ini lucu aja saudara. Angkat tanganmu seperti ini yang di depan sini. Angkat tangan seperti ini. Nantikan Tuhan. Saya minta Tuhan menjamah Anda sekali lagi. Haleluya. Receive the anointing untuk hidup aroma dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tak ada itu mentiup lalu semua orang jatuh ke belakang. Itu tidak ada. Kristus pun tidak pernah berkhotbah pakai cara itu. Itu Roh Kudus bukan. Itu penipuan. Ya, selamat malam Ya, Pak silakan Pendeta. Fernando. Ya, maaf tadi karena jaringan saya agak ada sedikit masalah, Pak. Ya, silakan singkat tepat jelas ya. Ya, di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait Pak Philip Mantova ini. Nah, seringkali kita melihat Bapak Philip Mantova ini melakukan atraksi menghembuskan nafas. Bahkan pernah beberapa kali sebelum dia menghembuskan nafasnya itu, dia berkata, terimalah Roh Kudus atau receive the Holy Spirit. Nah, setelah dia mengatakan itu, dia menghembuskan nafasnya, seolah-olah dia menghembuskan Roh Kudus kepada orang-orang yang ikut KKR yang dipimpinnya itu. Nah, saya kira ini adalah tindakan yang tidak wajar karena satu-satunya yang berhak atau yang layak menghembuskan Roh Kudus itu hanyalah Yesus Kristus. Kita tahu Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi, hanya Allah yang layak menghembuskan Allah. Yesus Kristus menghembuskan Roh Kudus itu karena dia adalah Allah. Tetapi Philip Mantova ini terlalu lupa diri. Dia kira dia itu Allah dengan alasan menularkan Roh Kudus kepada orang-orang. Nah, sebuah kekeliruan itu ya. Karena bukan manusia yang menggerakkan Roh Kudus, tetapi sebaliknya. Roh Kudus yang menggerakkan manusia. Bukan manusia yang membawa Roh Kudus di tempat KKR, tetapi Roh Kudus yang membawa orang-orang untuk ke tempat KKR atau mengadakan sebuah KKR. Jika memang KKR itu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan jadi penghembusan Roh Kudus itu tidak layak dilakukan manusia karena manusia itu kecil. Manusia itu ciptaan. Sedangkan Roh Kudus itu adalah Allah pencipta. Bapa mencipta melalui anak di dalam Roh Kudus. Dia pelaksana penciptaan. Jadi adalah salah ciptaan sok-sok menghembuskan penciptanya. Jadi buat teman-teman Pentakosta karismatik yang terlalu yakin kepada Bapak Philip Mantova ini, seakan-akan Pak Philip Mantova ini adalah standar kebenaran. Saya mau katakan bahwa yang menjadi standar kebenaran adalah kebenaran itu sendiri. Tidak ada standar di dalam makhluk-makhluk ciptaan. Dan kita bisa mengetahui kebenaran itu melalui Alkitab yang ditafsirkan dengan benar. Kemudian banyak teman-teman yang memegang doktrin Pentakosta karismatik. Saya katakan yang memegang doktrin Pentakosta karismatik karena faktanya banyak orang, bukan hanya dari kalangan Pentakosta karismatik saja ya, yang memegang doktrin Pentakosta karismatik. Banyak teman-teman yang memegang doktrin Pentakosta karismatik. Ketika kita berbicara hal-hal seperti ini, kita dicap menghujat Roh Kudus. Bagi orang-orang itu apa yang kita katakan adalah salah. Kita tidak tahu apa-apa karena kita tidak pernah menunjukkan gejala-gejala seperti yang terjadi saat-saat kebaktian mereka. Oleh karena itu, ketika kita berbicara, kita dianggap menghujat Roh Kudus. Tetapi sebaliknya, Andalah yang menghujat Roh Kudus ketika Anda menolak orang-orang yang diberikan hikmat atau bijaksana dari Allah untuk memberitakan yang benar kepada Anda. Kemudian, orang-orang reformat sering dicap ahli-ahli Taurat. Oleh karena kita melakukan hal-hal seperti ini, memberikan tanggapan di YouTube dan lain sebagainya. Nah,
saya mau terangkan ahli Taurat itu bukan orang-orang yang tidak membaca kitab suci. Bahkan mereka adalah pakar. Mereka membaca bahwa Mesias akan datang dengan cara seperti ini dan seterusnya. Tetapi setelah Mesias itu datang, Yesus Kristus itu datang, mereka menolaknya. Demikian juga yang terjadi hari-hari ini. Orang-orang membaca Alkitab. Teman-teman yang memegang doktrin Pentakosta karismatik ini membaca Alkitab, khususnya tentang bahasa roh, bahwa murid-murid itu yang adalah orang-orang Galilea, ketika mereka berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, maka orang-orang asing yang ada di situ, yaitu orang Media, Partia, Elam, penduduk Mesopotamia, mereka mendengar orang-orang Galilea, yaitu murid-murid itu, berkata-kata dalam bahasa mereka. Mereka mendengar orang-orang Galilea itu berkata-kata dalam bahasa Media, Partia, Elam, dan seterusnya. Bukan Sikira Baraba. Bahasa Sikira Baraba itu berasal dari negeri mana? Tidak ada. Mungkin dari planet Siki-Siki, planet Khayalan. Dan ketika kita sodorkan kebenaran ini kepada mereka, justru mereka tolak. Jadi yang seperti ahli-ahli Taurat itu siapa sebenarnya? Kemudian, jangan menghakimi. Ketika kita berbicara yang benar, mulut kita mau coba disumbat dengan kata jangan menghakimi. Tetapi sementara mereka katakan jangan menghakimi, mereka menganggap orang lain itu tidak ada Roh Kudus. Cara baptisan yang lain itu salah semua. Hanya cara baptisanku yang benar. Maka dari itu mari saya baptis ulang kamu semua. Jadi sementara mereka katakan jangan menghakimi, mereka sendiri menghakimi dengan cara yang tidak adil. Mengapa tidak adil? Karena tidak benar. Mengapa tidak benar? Ya karena memang tidak benar. Mereka mengklaim diri ada Roh Kudus, tetapi tidak ada kasih. Adakah Roh Kudus tanpa kasih? Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Tetapi bagaimana dapat dikatakan tidak melakukan yang tidak sopan? Mengundang jemaat dari gereja lain untuk datang kebaktian pada hari Minggu di gerejanya. Gereja Mawar Saron di Kota Kupang. Ya saya bahasakan ajakan mereka itu. Ini bahasa saya sendiri. Marilah datang kebaktian di gerejaku. Biarlah gerejamu kosong. Ya. Jadi mengajak jemaat gereja lain datang kebaktian di gerejanya, seakan-akan di gereja lain itu tidak ada kebenaran. Seakan-akan denominasi atau gerejanya lah pemegang tunggal kebenaran. Di gereja lain tidak ada kebenaran. Itu kan tidak menghargai gereja atau denominasi lain. Itu kan tidak sopan. Roh Kudus itu Allah. Allah adalah kasih. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Yang sopan itu cobalah tulis surat secara resmi dan tidak buat undangan di hari kebaktian umum pada hari Minggu. Ya. Jadi kasih itu menghargai pihak-pihak lain yang bertanggung jawab atas jemaat-jemaat itu. Jemaat-jemaat yang dipercayakan oleh Allah kepada mereka. Kalau jemaat-jemaat itu adalah keinginan kalau jemaat-jemaat itu atas keinginannya sendiri pergi ke gereja Anda atau gereja yang dipercayakan Tuhan pada Anda, itu tidak masalah. Tetapi mengajak jemaat lain kebaktian di tempat Anda pada hari kebaktian umum di seluruh dunia, yaitu hari Minggu, itu tidak menghargai hamba-hamba Tuhan yang lain yang Tuhan percayakan untuk menjaga jemaat-jemaat itu. Dan itu tidak sopan, ya. Jadi saya kira seperti ini saja Pak Pendeta. Ya, baik. Anda sudah panjang lebar ya. Anda sudah menjawab semuanya ya. Ternyata Anda kan bukan bertanya. Ya, baik. Ya, maaf, ini terakhir saya akan memberikan tanggapan. Setelah itu saya akan menutup live streaming ini. Ya. Ternyata Anda kan bukan bertanya. Ya, baik. Ya, maaf, ini terakhir saya akan memberikan tanggapan. Setelah itu saya akan menutup live streaming ini. Jadi yang pertama-tama Philip Mantova menghembusi orang yang datang dengan Roh Kudus katanya itu, lalu kemudian orang lain itu jatuh-jatuh, yang mengindikasikan bahwa Philip Mantova ini memang sepertinya sedang mentransfer Roh Kudus, ya, itu adalah melawan Alkitab, ya, itu adalah melawan Alkitab. Dan bahkan di sini ketika Tuhan Yesus menghembusi para murid, saya sudah jelaskan tadi, mereka tidak menerima pada saat itu, tunggu pada saat Pentakosta nanti. Dan ini sifatnya hanya simbolik, tetapi dalam praktek Philip Mantova yang mengaku menghembusi dan Roh Kudus, ya, lalu orang jatuh-jatuh,
ini sudah salah, ya, itu pertama. Kedua, yang berhak untuk mengembusi dan Roh Kudus itu seperti Anda juga katakan tadi, bahwa hanya Tuhan Yesus ya yang membaptis orang dan Roh Kudus. Lalu juga ternyata dalam kebaktian Philip Mantova ini orang jatuh-jatuh, seolah-olah betul-betul ada Roh Kudus, padahal itu pasti, saya sangat-sangat yakin 1000% itu bukan Roh Kudus. Kalaupun dianggap Roh Kudus, itulah Roh Kudus yang palsu adanya, ya. Lalu yang berikutnya, mereka mengatakan, oh, kalian menghujat Roh Kudus. Saya juga selalu dikatakan menghujat Roh Kudus, ya. Saya bilang, saya ngaku, ya memang saya menghujat Roh Kudusmu. Roh Kudus yang palsu itu saya hujat. Roh Kudus yang bikin orang geblak-geblak, jatuh-jatuh ke belakang, bikin orang ketawa-ketawa berjam-jam, bikin Roh Kudus yang bisa ditiup-tiupkan seperti yang dilakukan Philip Mantova. Saya bilang saya hujat, memang saya hujat itu. Kalau dia Roh Kudus asli, betul-betul asli, silakan celakakan saya saat ini. Ya, sekarang misalnya saya bicara. Ya, kalau dia betul-betul Roh Kudus yang pribadi ketiga Allah Tritunggal, silakan celakakan saya sekarang. Saya katakan itu palsu itu. Saya memang menghujat. Saya memang menghujat dia. Itu setan itu, bukan Roh Kudus itu. Ya, jadi kalau itu asli kan, mestinya kan mereka benar. Sudah dari dulu saya dikatakan kamu ditampar Roh Kudus, kamu ditampar malaikat Tuhan nanti MYM begitu. Itu sudah bertahun-tahun yang lalu saya dengar pernyataan-pernyataan seperti itu. Tapi itu kan omong kosong, ya. Itu bukan Roh Kudus, ya, saudara. Jadi itu masalah menghujat dengan Roh Kudus, ya. Anda juga singgung tadi masalah menghakimi dan lain sebagainya. Itulah biasanya orang-orang yang tidak belajar firman Tuhan, yang tidak berada dalam kebenaran, tidak mau dikoreksi, tidak mau dikorek boroknya, tidak mau dikorek luka-lukanya. Soalnya kalau orang mempunyai luka atau borok pada tubuhnya, lalu dipegang pasti sakit. Itu saya pernah mendengar ilustrasi dari pendeta Stephen Tong. Katanya begini, orang yang punya di sini, di punggungnya ini bisul, ya, tak saudara tahu bisul, ya. Orang yang punya bisul di punggungnya ini kalau ditepuk punggungnya yang kena bisul itu pasti dia ngamuk. Dia akan marah-marah. Nah, ini persis ini golongan sikir raba-raba ini mengamuk-ngamuk. Bahkan dari golongan itu pura-pura tanya-tanya bendahara, ya. Ini bendahara MYM, ya, begitu. Lalu kemudian dijawab bendahara. Kemudian dia mengirim virus. Lalu dia berkata, makan itu virus. Dan saya tahu ini pasti dari golongan sikir raba-raba, karena juga di di kolom-kolom komentar daripada YouTube saya, ya, yang membahas secara berseri penyimpangan-penyimpangan ini, ada orang-orang yang memaki-maki saya sambil menyinggung-nyinggung nomor rekening yang saya tampilkan. Seolah-olah kalau saya tampilkan nomor rekening di sini salah, ngawur Anda. Dalam pengajaran saya, ada banyak orang yang mendapat berkat dari pengajaran saya, ada banyak orang yang mendapatkan pencerahan dari pengajaran saya, dan mereka mau memberi persembahan. Ada orang-orang yang mau memberi persembahan, dan saya membuka untuk itu. Ya, sama saja di gereja juga, saya menjalankan persembahan. Ini bukan dosa, ini bukan sesuatu yang salah. Kecuali kalau saya meminta-minta uang, mengemis-ngemis uang, atau bahkan memaksa-maksa seperti model karismatik kemakmuran, bayar persepuluhan. Kalau kamu tidak bayar, Tuhan akan mengirim belalang pelahap melahap seluruh bisnismu. Tapi kalau kamu bayar persepuluhan, Tuhan akan ganti berlipat-lipat. Ini penipuan namanya. Ini kejahatan, ini baru kejahatan. Tapi kalau saya berkata, siapa yang mendapat berkat pencerahan dari pengajaran saya, khotbah-khotbah saya, saudara kalau berbeban, diberi beban oleh Tuhan untuk memberi persembahan, silakan memberi persembahan. Itu sesuatu yang normal dalam pelayanan. Nah, orang ini memaki-maki saya, lalu dikait-kaitkan dengan persembahan. Rekening yang saya tampilkan di setiap deskripsi video saya. Dan selang 1 hari setelah itu atau 2 hari setelah itu, 1 hari ya, nomor WA bendahara dihack orang. Dia kira nomor WA itu terkoneksi ke rekening. Kami tidak sebodoh itu. Ya, orang reform itu tidak sebodoh itu. Maka saya ketawa aja. Jadi gini, intinya begini ya. Mereka bilang kalian menghujat, kalian menghakimi, apalah begitu. Saya memang mau menghujat Roh Kudus palsu itu.
Ya, saya memang mau menghujat Roh Kudus palsu itu. Ya, silakan dia mau apa. Ya, dia bisanya apa. Tuhan Yesus nanti yang akan membereskan semua. Ya, Tuhan Yesus yang akan melenyapkan Roh Kudus yang palsu itu pada akhirnya nanti. Dia adalah iblis yang menyamar menjadi Roh Kudus. Ya, kembali lagi masalah orang yang menghack nomor WA bendahara. Saya tidak mengatakan itu pengikut Philip Mantova ya. Saya tidak mengatakan itu. Ya, karena gini, tidak tentu yang golongan sikir raba-raba itu yang terganggu sekali dengan kritikan-kritikan saya. Tidak tentu itu pengikut Philip Mantova karena mereka banyak ya. Jadi saya tidak menuduh ya pengikut Philip Mantova atau apa. Saya tidak mengatakan itu. Tapi saya mengatakan itu dari golongan sikir raba-raba. Entah siapa saya tidak tahu. Tapi yang jelas itu yang suka memaki-maki saya di kolom-kolom komentar YouTube saya. Itu pasti itu. Ya, saya kira itu ya. Jadi silakan saja kalau mereka berkata menghujat. Saya memang menghujat kok. Saya memang niat sekali menghujat Roh Kudus palsu. Karena saya tahu sekali yang asli itu yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Selaras dengan ajaran Alkitab. Karena Roh Kudus yang asli itulah yang memberikan firman. Bukan Roh Kudus yang palsu. Roh Kudus yang palsu itu bisanya apa sih? Itulah yang diejek-ejek oleh Nabi Elia di Gunung Karmel. Ketika nabi-nabi Baal itu teriak-teriak lalu menoreh-noreh tubuh mereka. Mereka trance, mereka ekstase. Tapi Elia berkata, coba teriak lebih keras. Mungkin dia lagi bepergian. Mungkin dia lagi tidur. Kalau pakai bahasa kita sekarang, mungkin lagi keundangan ya, keundangan gitu. Ke tempat pernikahan. Mungkin dia lagi ada acara. Mungkin dia lagi beol. Mungkin dia lagi ke toilet. Mungkin lagi tidur. Ayo teriak lebih keras. Ada yang mengaku diri nabi. Itu Anda pernah lihat Luga Tambunan. Bagi saya Luga Tambunan ini sesuatu banyak pernyataannya itu tidak berdasar Alkitab itu. Itu omong kosong itu. Menganggap dirinya nabi begitu ya. Itu kalangan karismatik itu. Anda coba bandingkan dengan Pak Deki atau Pak Isra Soru. Kan beda sendiri kalau berapologetika kan beda sendiri. Jadi saya punya dasar mengatakan banyak kemunduran dari kekristenan itu dihasilkan dari Kristen karismatik yang ekstrim. Anda mau debat dengan saya berani, ya. Tapi bukan Anda ya, maksud saya tidak kenal Anda, tidak tahu track record Anda ya. Mungkin pendeta Anda ya. Pendeta Anda mau debat dengan saya ya, silakan ya. Nah, demikian tadi musim ini, yang dimana pendeta MYM dengan fasihnya ya menirukan dan senyum-senyum beliau saling ejek. Geli saya. Dan ya itulah ketika beragama dengan halusinasi ya, maka itulah yang terjadi. Bahkan sesuatu yang mustahil pun ya, tidak masuk di akal pun mereka kerjakan, bahasanya itu adalah sesuatu dari keimanan mereka yang sangat dalam, sehingga sesuatu apa yang tidak mungkin itu terjadi pada mereka. Aduh, konyol ya. Padahal jelas ya di dalam Bible itu di Kisah Para Rasul kalau tidak salah saya ini, ketika Paulus itu datang ya, mendatangi orang-orang yang konon katanya sudah bertaubat katanya, lalu ditanya oleh Paulus ini, apakah kalian sudah mendapatkan Roh Kudus, sudah menerima Roh Kudus? Lalu orang-orang itu menjawab, sesungguhnya kami tidak tahu apa itu Roh Kudus dan kami belum menerimanya. Dan kami pun tidak tahu apa itu Roh Kudus. Roh Kudus mereka tidak tahu. Jadi pada zaman dahulu itu ya, Roh Kudus itu memang tidak dikenal, tidak ada yang tahu, dan tidak ada istilah Roh Kudus itu. Terkecuali Roh Kudus ini adalah seorang malaikat. Nah, itu betul adanya. Tapi kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan, dari pengajaran para nabi itu dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan, itu tidak ada sama sekali ya. Bahkan orang-orang yang menjadi Kristen itu pun tidak kenal apa itu Roh Kudus ya. Begitu dipegang kepalanya, lalu mereka berteriak dengan bahasa-bahasa baru ya, dengan bahasa-bahasa aneh katanya. Itu tertulis di Kisah Para Rasul, berapa lupa saya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلقك
Once again, I try.